mania dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membongkar satu sarang lebah kelulut jenis apicalis, teman-teman ya. Jadi informasi di lokasi saya ini alhamdulillah masih bisa untuk kita budidayakan lebah kelulut jenis apicalis, dan di sini kita punya 3 koloni. Alhamdulillah buat teman-teman yang kemarin berteman dengan kita di media sosial Facebook, sudah ada 1 koloni yang sudah kita live juga dan kita bongkar propolisnya, dan kali ini kita akan bongkar yang 1 sarang ini saja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba budidaya lebah kelulut jenis apicalis, ini saya informasikan kepada teman-teman, jangan terlebih dahulu membeli atau belanja bibit lebah kelulut jenis apicalis walaupun barangkali Anda tertarik tanpa ada tanpa adanya maaf, tanpa adanya vegetasi. Salah, lupa lagi apa Mas? Vegetasi. Maaf, ini mungkin faktor belum ngopi teman-teman ya. Tanpa adanya vegetasi khusus, yaitu jenis resin khusus atau resin yang sifatnya keras seperti getah damar. Dan untuk di daerah saya ini damar tidak ada, tetapi bisa menggunakan resin getah damar. Merawan. Oke, merawan teman-teman ya. Merawan pasir. Jadi karena kita di sini live, ini bukan editan, ini siaran langsung teman-teman ya. Oke, kita perlihatkan dulu untuk ini langsung di farm budidaya kita teman-teman ya. Sebelum kita bongkar, kita akan perlihatkan lokasi budidaya kita dan ini ya. Oke, kameramen bisa lihat, ini kita akan lihat sekelilingnya dulu. Inilah lokasi dan jenis vegetasi di daerah kita yang didominasi perkebunan karet dan semak belukar. Oke, bisa dikelilingkan dulu kamera sebelum kita bongkar sarang kelilutnya. Nah, terus kesini lagi terus. Oke, sekarang kita langsung saja kita bongkar. Nih, nah ini adalah apicalis dengan warna lebahnya yang khas, aroma madunya khas, dan resin atau propolisnya pun khas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita langsung saja kita bongkar. Ini saya lupa tepatnya berapa bulan, cuman ini udah hitungan berbulan-bulan dari pertama kita noping. Nah ini ya. Untuk propolisnya ini pun kita seperti Thoracica teman-teman ya, ini perlu kita kondisikan apabila kepadatannya sudah terlalu padat, karena ruang di bagian topping juga perlu kita kasih ruang untuk lebah-lebah membuat kantong madunya. Dan ini kita akan bongkar ini propolisnya. Sampai saat ini belum ada kawan-kawan yang mencoba memanfaatkan propolis ini, karena saya juga ya untuk pemanfaatan propolis jenis apicalis ini masih belum begitu paham teman-teman ya. Jadi untuk pengambilannya pun sama dengan jenis Thoracica. Kita akan ini ambil propolisnya, ini keras teman-teman ya. Nah, dia mudah sekali pecah. Ini kita akan bersihkan. Oh, ini ada yang pecah Mas madunya. Nah, kita akan bagian tengahnya dulu teman-teman ya. Nah, ini ada yang pecah nih Mas. Wih, mantap tuh, ada yang komen. Coba bacain kameramen ya, kalau ada teman-teman yang komen. Nah, ini propolis dari 1 koloni yang sudah kemarin kita bongkar juga. Ini udah kita sharekan langsung juga di Facebook teman-teman ya. Nih. Dan hasilnya pun dia cepat menutup kembali. Nih. Kalau ini kita lihat nih ya, ini sebelum seberapa full ya. Kalau yang 1 koloni kemarin itu sudah full topping teman-teman ya. Cuman 90% isinya banyak diisi di polen atau bibrit. Nah, yang ini kita belum tahu ini isinya. Kira-kira banyak polen apa banyak madunya nih. Nah, untuk di daerah yang memang tidak tersedia resin getah keras, itu usahakan jangan dulu mencoba memelihara lebah jenis ini, karena ini di daerah kami pun itu ada beberapa rekan yang ingin mencoba ini ternak atau membudidayakan ini pun sampai berbulan-bulan tidak bisa berkembang, dan alhamdulillah ini dari daerah kita ini masih bisa berkembang. Untuk rasa madu, ya ini saya informasikan kepada teman-teman, ini sambil kita ngobrol aja santai teman-teman ya. Untuk rasa madu dari jenis apicalis ini khas, dia kalau yang sudah kita cicip itu rasanya full asam teman-teman ya, walaupun langsung dari kantong madunya dia rasanya full asam. Nah, nggak tahu kalau di daerah lain, barangkali teman-teman ada yang pernah mendapati rasa madu apicalis yang rasanya ada manisnya atau gimana. Kalau yang di sini, yang di lokasi kita sendiri, walaupun dia masih baru ataupun langsung kita ambil dari kantong madunya, kantongnya dia rasanya full asam. Full asamnya itu ibarat seperti kita merasakan makan atau minum itu ya, jeruk nipis. Nah, seperti itulah. Kalau rasanya khas rasanya, dan aromanya itu khas sekali. Pokoknya beda dari yang lain-lainnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kantong madunya itu besar-besar ini ya. Nah, ini. Coba lebih dekatin lagi. Ini besar-besar. Memang rata-rata untuk jenis kantong madu apicalis ini. Ini besar-besar sekali dia. Ini kita akan bongkar semuanya.
Kalau untuk ukuran topping untuk ini, untuk jenis apikalis ini hampir sama di sini yang saya gunakan dengan topping untuk lebah Thoracica. Karena dia butuh space yang agak luas, agak lebar. Jadi perlu agak lebar dia. Nah. Oke, kita akan bongkar semuanya ini ya. Nah, ini sebelah sini nih yang agak lumayan ini. Agus petir komen. Di mana itu, Bang? Lokasi saya di daerah Batu Marta, barangkali pernah dengar ya, daerah Batu Marta. Itu tepatnya di Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Barangkali ada yang ingin ngobrol atau japri dengan kita, bisa hubungi nomor saya langsung. Itu di nomor WA 0858 0935 0713. Atau barangkali bisa berteman dengan saya di Facebook. Nama akun Facebook saya ketik saja Nur Hidayat. Nah, di situ nanti kita bisa sharing, bisa inbox, bisa banyaklah yang lainnya ya. Nah, ini lihat nih, kantong madunya di sebelah sini nih yang banyak ini. Kalau yang ini banyak kantong madunya daripada polennya ini ya. Kalau yang kemarin itu 90% polen teman-teman ya. Agus petir komen lagi. Oke, Kapan-kapan tak singgah, Bang. Oke, alhamdulillah dengan senang hati, Bang. Dengan senang hati. Kita sangat terbuka sekali, bahkan sangat terima kasih apabila ada rekan-rekan yang mau berkenan datang ke rumah kita silaturahmi. Nah, kita bisa berbagi informasi. Apabila mungkin kita bisa menjadi rekanan juga. Nah, ini kita akan coba langsung. Di sini kita ditemani rekan kita satu ini ya. Ini beliau ini mau mencoba mencicipi madu apikalis juga. Monggo Mas. Ini rekan pembudidaya juga teman-teman ya. Cuma dari tadi posisinya di belakang kamera. Silakan Mas. Kita mau mencoba mencicipi langsung dari kantong madunya dan seperti apa. Nah, rasanya Mas. Asam. Full asam apa ada manisnya? Full asam, nggak ada manisnya. Full asam, coba kamera deketin lagi ke sini. Full asam Mas ya. Cuma di tenggorokan dia tetap khas rasanya ya. Tetap beda. Ya. Oke. Akan nyekrak ya. Coba kita juga mau nyicip ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya khas teman-teman ya. Di tenggorokan itu kalau ibarat obat, barangkali ini ya, kalau saya backgroundnya bukan peneliti madu, cuman yang saya rasakan seperti dosisnya itu lebih tinggi kalau saya rasakan. Barangkali senior-senior bisa menambahkan informasi tentang ini ya, madu jenis ini. Dan ini kita akan ambil madunya sekalian. Nah, coba kamera deketin sini ya. Kita akan ambil madunya ini. Enggak banyak ya, enggak banyak sini. Ini kantongnya mudah sekali pecah ini ya. Tapi memang besar-besar. Ini sebenarnya beberapa hari yang lalu itu sudah banyak yang pesen ini ya, pesen madu ini ya. Cuma karena ini cuma sedikit, jadi ya mungkin untuk sementara ini kita belum bisa berbagi. Dan ini masih kita untuk konsumsi sendiri. Nah, ini besar-besar teman-teman ya. Mantap nih. Kalau dari jenis kanifron itu kan semi damar. Itu di lokasi yang tanpa getah keras pun dia masih bisa hidup. Cuman kalau jenis apikalis ini dia minta ketersediaan dari getah yang memang sifatnya keras. Jadi semi damar dia susah berkembang. Nah, nanti kita akan perlihatkan warna madunya ya. Dia di tenggorokan ini rasanya langsung panas teman-teman ya. Yang ini memang beda ini. Enggak, gue sama ngerasa deh, agak pahit enggak? Kayak ada pahitnya. Rasa terasa ini cuman masemnya itu. Asem, nyegrak, cuman aromanya wangi. Kantong madunya jumbo-jumbo ini ya. Oke, sekali lagi barangkali ada rekan-rekan yang ingin bersilaturahmi dan ingin coba kontak-kontak WA kita, bisa menghubungi di nomor 0858 0935 0713, atau bisa juga melalui akun Facebook pertemanan kita, yaitu di akun Facebooknya Nur Hidayat. Nanti kita akan tambahkan di kolom deskripsi ya untuk keterangan lanjutnya. Untuk warna madunya seperti ini ya. Nih, ini karena masih ada buih-buih busanya, belum mendap istilahnya. Ini loh. Apa ini memang nggak sama dengan
apa ya, jenis utama atau tora. Ini propolisnya mudah sekali pecah nih. Ini kan. Ya kita cukupkan ini kita perlu sisakan juga untuk koloni yang lainnya, untuk lebah-lebah muda atau larva-larva yang baru menetas ini kita cukupkan ya ini. Oke, untuk pengambilan madunya sudah kita cukupkan, dan sekarang kita mau bersihkan propolis yang di bagian pinggir-pinggir ini. Untuk saat ini teman-teman ya, ini di daerah kita ini masih mengalami kategori paceklik madu, belum perkembangan madu belum seberapa cepat. Padahal ini sebenarnya kita sudah memasuki bulan 7 ini, seperti biasa-biasanya di tahun-tahun yang kemarin itu biasanya di bulan-bulan ini perkembangan produksi madu itu udah cepat, cuman nggak tahu ya di tahun ini agak sedikit ada keterlambatan untuk produksi madunya, baik Itama maupun Tora. Nah. Kita akan bersihkan. Nih. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sesama pembudidaya lebah trigona? Untuk yang lainnya apakah masih semangat? Apakah udah agak kurang semangatnya? Nah, sedikit cerita ini kepada rekan-rekan ya. Memang perkembangan budidaya ini ada beberapa rekan dan wilayah-wilayah yang lainnya ada yang masih semangat, ada juga yang udah mulai kurang semangat. Nah, nggak tahu faktornya tentang apa ya. Cuman kalau kita di sini memang apa ya? Selain untuk menyalurkan hobi, bisa juga sebagai usaha sampingan kita, dan ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa untuk membantu perekonomian keluarga. Oke ya. Nah, karena di sini kita apa ya istilahnya ya, keunggulan dengan berbudidaya atau beternak lebah madu ini, barangkali buat rekan-rekan yang mengalami kesulitan atau kendala dalam mendapatkan madu murni, itu bisa langsung ikut panen kepada rekan-rekan peternaknya. Ini ada limpahan madu, kita ambil ya. Oke, sudah cukup. Nah, pengambilan madunya sudah, pembersihan propolisnya juga sudah. Sekarang kita akan tutup ininya. Nah, nanti akan saya sedikit tambahkan tentang informasi komen tentang apikalis ini. semangat berkarya, berbagi informasi itu sangat Terima kasih sekali Bang ya, terima kasih sekali atas dukungan dan supportnya. Oke, kamera mundur sedikit. Oke teman-teman ya, jadi sesuai dengan judul video, syarat khusus untuk ternak atau budidaya lebah jenis apikalis ini, yang nomor 1 ketersediaan getah atau resin. Seberapa bagus vegetasi kalau tidak ada pendukung resin atau getahnya yang jenis keras, itu kurang maksimal teman-teman ya, kurang berkembang. Itu sesuai dengan yang rekan-rekan kita juga alami di sini. Lokasinya bagus, cuman ketersediaan getahnya ini tidak ada, maka dia pun tidak bisa berkembang. Itu bisa menggunakan kalau ada jenis-jenis pohon damar, merawan. Nah, untuk di daerah saya ini yang ada merawan, itu alhamdulillah ini bisa. Dapat segini madunya, ini teman-teman ya, warnanya kuning muda. Ini sebenarnya udah berbulan-bulan ini enggak saya ambil madunya. Ini paling ya kurang lebih sekitar 200 milian ini ya, dan rasanya full asem, rasanya khas wangi, dan kalau kita bilang di tenggorokan itu nyebraknya kuat itu ya. Dan terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sharing-sharing di video-video berikutnya. Terima kasih, salam satu hobi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kameramennya gimana ini? Apakah dia bisa? Nggak ngerti ya. Nah, ini untuk yang di balik kamera. Kameramennya lari, kameramennya tidak mau. Coba itu diambil deh, itu tuh apa? Madunya, hasil madunya. Terima kasih teman-teman ya.